Bab 106. Kamu harus melindungiku. Dalam sekejap, energi pedang mulai berterbangan. Setiap singa api yang ditebas oleh energi pedang, ada yang luka parah, bahkan meninggal. Setelah membunuh 5 ekor singa api, warrior yang juga tidak berani berlama-lama, memutar badan terbang ke arah jauh, karena dia melihat semakin banyak singa api yang menyerbu kemari. Agar bisa secepatnya keluar dari kepungan singa api ini, warrior yang juga mengeluarkan seluruh tenaga. Setiap ekor singa api yang menghalangi jalan, dia akan tanpa perasaan langsung menebas dengan energi pedang emas. Juga karena demikian, muncul kondisi yang aneh. Setiap tempat yang ditebas oleh energi pedang emas warrior yang mayat singa bertaburan. Sebenarnya energi pedang warrior yang tidak bisa seketika membunuh monster hitam level 9 ini, tapi demi lebih cepat menerobos kepungan singa ini, warrior yang tanpa ragu-ragu menelan selembar jimat penambah kekuatan. Di bawah bantuan jimat dan energi hitam emas, jangankan monster hitam level 9, bahkan monster hitam level raja juga sangat mudah dibunuh. Awalnya singa api yang mau menyerbu warrior yang melihat kekuatan serangan warrior yang langsung mulai takut, tidak berani secara gegabah menyerang maju. Inilah efek yang diinginkan warrior yang energi hitam masuk ke dalam sepatu angin. Warrior yang mengeluarkan langkah angin, menarik pedang menebas beberapa ekor monster hitam yang menghalangi. Krut. Beberapa ekor singa api langsung terbelah menjadi 2. Kecepatan warrior yang tidak berkurang, dengan cepat menerobos kepungan monster hitam, lalu terbang ke arah jauh. Tapi di saat ini, bayangan hitam juga mengikuti, menerobos kepungan monster hitam. Bayangan hitam ini berhenti sejenak, lalu secepatnya mengejar ke arah warrior yang. Jangan lepaskan wanita itu. Yang mulia, lindungi yang mulia. Di saat bayangan hitam menerobos keluar dari kepungan monster hitam, awalnya pria kekar berjanggut yang sedang bertarung dengan pria paruh baya pun berhenti, lalu memberi perintah kepada pasukan sendiri. Tidak peduli pria kekar berjanggut atau pria paruh baya, ekspresi mereka sangat jelek. Karena pria kekar berjanggut menerima perintah harus membunuh wanita ini. Jika sampai wanita ini kabur atau masuk ke kota monster, maka riwayat dia akan mampus. Pria paruh baya ini juga sama, jika sampai yang mulia ini mati di tangan monster hitam atau melarikan diri, maka konsekuensi ini bukan dia sebagai ketua pasukan bisa menanggung. Jadi, mereka berdua secara kompak berhenti peperangan ini. Setelah mendengar perintah 2 orang ini, monster hitam dan pasukan berkuda juga berhenti, lalu secara serentak mengejar ke arah warrior yang dan bayangan hitam tersebut. Bagi 2 pihak, wanita ini paling penting. Membunuh semua musuh juga tidak bermakna. Setelah warrior yang lari keluar 15 menit dari kepungan monster hitam, di saat dia berencana mengeluarkan serigala abu-abu, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Kening warrior yang berkerut, memutar badan melihat ke belakang. Melihat di belakang dia 10 meter ada seorang wanita sedang terbang dengan cepat ke arahnya. Melihat wanita ini, warrior yang menggenggam pedang dengan erat. Saat berada 1 meter dengan warrior yang, wanita ini mengedipkan mata dan berkata, "Kenapa kamu tidak lari?" Bibir warrior yang berdenyut, mengabaikan perkataan wanita ini, melihat dengan serius wanita ini. Wanita ini berusia sekitar 30 tahun, memakai perisai kulit berwarna perak, bibir merona, perisai kulit menutupi badan seksi wanita ini. Yang paling terlihat adalah bagian dada sangat besar, sampai perisai kulit di bagian dada sudah tidak bisa menahan tekanan itu, hampir robek. Menarik tatapan mata, warrior yang dengan serius berkata, "Kenapa kamu mengikutiku?" Melihat warrior yang melihat badannya cukup lama, wanita ini pun kaget. Setelah mendengar pertanyaan warrior yang ini, dia tersenyum cantik dan berkata, "Adik, jangan katakan pada kakak,
ini daerah kekuasaanmu. Adik. Warrior yang pun menyipitkan mata, di saat dia bersiap bersuara, seolah-olah merasakan sesuatu, dia pun melihat ke arah belakang wanita ini. Di ratusan meter wanita ini, ada belasan pasukan berkuda dengan cepat menyerbu kemari, sedangkan di belakang pasukan berkuda masih ada monster hitam yang ramai. Monster hitam ini adalah singa api sebelumnya. Ekspresi warrior yang pun berubah, tidak basa-basi dan memedulikan wanita ini, langsung memutar kepala terbang secepatnya. Melihat manusia dan monster hitam yang mengejar, kening wanita ini pun berkerut, tanpa berpikir terus terbang di belakang warrior yang terbang sekitar 1 jam. Pasukan berkuda dan monster hitam yang ada di belakang bukan menghilang melainkan semakin banyak. Tidak hanya demikian, juga muncul monster hitam bersayap. Awalnya warrior yang mengira monster hitam bersayap ini hanya kebetulan, tapi sekarang bukan kebetulan melainkan diperintah orang lain. Kenapa mengejar dirinya? Tidak lama kemudian, warrior yang pun mulai paham, melambatkan langkahnya. Wanita yang ada di sampingnya pun segera mengejar dia. Wanita tersebut tersenyum pada warrior yang dan berkata, "Kenapa memperlambat kecepatan? Menunggu kakak. Apakah orang ini mengejar kalian?" tanya warrior yang. Wanita itu mengedipkan mata, lalu tersenyum dan berkata, "Sepertinya." Ekspresi warrior yang menjadi serius dan berkata, "Kakak, di antara kita tidak ada dendam, kenapa kamu mencelakaiku? Memohon padamu, terbanglah ke arah lain, oke?" Mendengar ini, senyuman wanita ini pun hilang, dengan ekspresi kasihan berkata, "Adik, apakah kamu tega kakak ditangkap oleh monster hitam? Coba kamu bayangkan, kakak ditangkap monster hitam ini, akan seberapa menderita. Kenapa aku tidak tega?" Ekspresi warrior yang menjadi dingin dan lanjut berkata, "Kakak, kamu tidak perlu seperti ini. Jika masih tidak menjauh dariku, jangan salahkan aku tidak berperasaan." Wanita ini dengan tatapan memohon menatap warrior yang dengan nada kecil berkata, "Adik, kamu setega ini." Perkataan ini diucapkan seolah-olah warrior yang meninggalkan istrinya, membuat warrior yang merinding. Warrior yang tidak bertindak, bukan karena kasihan, melainkan tidak bisa bertindak, karena wanita di depannya ini memiliki kekuatan alam pemenang. Bukan dia tidak bisa mengalahkan alam pemenang, melainkan sekarang ada dua pihak yang mengejar. Jika dia bertarung dengan wanita ini, pasti akan dikejar oleh mereka. Ini membuat warrior yang sangat pusing. Tidak lama kemudian, warrior yang menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Wanita cantik, kekuatan kamu alam pemenang lebih kuat dari aku. Jika kamu sendirian melarikan diri mungkin lebih berpeluang besar. Kenapa harus terus mengikutiku? Lebih kuat darimu." Wanita ini tersenyum, lalu memandang warrior yang sekilas dan berkata, "Adik, perkataan kamu ini salah. Tadi aku melihat kamu dalam seketika membunuh 5 ekor monster hitam dan alam bawaan menyerang diam-diam, langsung ketahuan denganmu, bahkan berhasil kamu kalahkan. Dengan kemampuan kamu, meskipun kakak alam pemenang, tapi belum tentu bisa menang melawanmu. Lalu di pundakmu juga ada makhluk kecil, ini seharusnya bukan monster hitam yang biasa saja." Ekspresi warrior yang berubah, dia tidak menyangka wanita ini sudah memerhatikan dia dari tadi, berhenti sejenak, dengan serius bertanya, "Kamu orang yang ada di kereta kuda? Kamu sekarang baru menyadari?" Wanita ini tertawa, "Adik tidak termasuk bodoh. Kamu orang kekaisaran?" tanya warrior yang. "Kamu tebak sendiri," kata wanita tersebut sambil mengedipkan mata. Bibir warrior yang berkedut dan berkata, "Kamu tidak membosankan." Wanita tidak tersenyum lagi, menggerakkan pergelangan tangan, di tangannya muncul 10 lembar jimat, dengan serius berkata, "Adik, meskipun kakak tidak mengetahui kamu ada jurus rahasia apa,
Tapi dari cara kamu menerobos sekelompok monster hitam tadi, kakak mengetahui kamu pasti ada cara melarikan diri. Sekarang asalkan kamu bisa membawa aku meninggalkan tempat ini, 10 lembar jimat kelas menengah ini milikmu, bagaimana? Melihat 10 lembar jimat, warrior yang pun tersenyum dan berkata, orang kekaisaran ada semiskin ini. Wanita tersebut mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, membalikkan telapak tangan dan muncul 10 jimat lagi, 20 jimat kelas menengah, mau lebih lagi, aku sudah tidak ada. Warrior yang menggerakkan telapak tangan dan muncul belasan jimat kelas atas, lalu diberikan pada wanita tersebut dan berkata, pertama, aku tidak tertarik dengan jimat kamu. Jika kamu bersedia pergi, aku akan memberikan beberapa jimat kelas atas, bagaimana? Melihat jimat kelas atas yang ada di tangan warrior yang, wanita itu pun kaget. Perlu diketahui, dia adalah anggota kekaisaran, tapi jimat bagi dia juga sangat berharga. Sebelumnya dia mengeluarkan 20 lembar jimat kelas menengah sudah membuat dia merasa sakit, tidak menyangka, remaja di depannya memiliki belasan jimat kelas atas. 10 jimat kelas atas, ini melambangkan apa? Murid utama dari sekte juga tidak mungkin bisa dengan mudah mendapatkan jimat seperti ini. Wanita ini pun melihat sekilas warrior yang, lalu tersenyum dan berkata, adik, ternyata kamu ini orang kaya. Kakak sebelumnya sudah meremehkan, sekarang tidak peduli bagaimana kakak akan mengikutimu, kamu harus melindungiku. Kamu tidak membawa aku melarikan diri, kalau begitu kita sama-sama mati di sini. Bersambung.